271, episode 50 Kisah Dokja 8. TL, hai teman-teman, maaf tapi musim flu sudah mulai di Melbourne dan saya sudah menangkapnya. Saya merasa tidak enak beberapa hari terakhir, tetapi akhirnya terasa hari ini. Saya akan mengambil sisa minggu ini dan mulai memposting lagi pada hari Senin semoga. Aku mengangkat kepalaku di pintu masuk rasi bintang. Rasi bintang yang mendukung Anda melihat Anda. Mereka semua adalah rasi bintang yang pernah memihak saya. Rasi bintang, Seoae Ilpil, menatapmu. Rasi bintang, First Spiritualist of Joseon, sedang melihatmu. Di antara mereka adalah rasi bintang bumi. Rasi bintang, pedang pertama Goryo, menatapmu. Ada juga Chok Jungyong yang tidak bisa kuhubungi untuk sementara waktu. Namun, ada keberadaan yang lebih disambut. Rasi bintang, Secretive Plotter, menatapmu. Plotter rahasia. Saya tidak tahu identitasnya yang sebenarnya. Yang saya tahu adalah dia menyukai saya dan menonton skenario saya. Rasi bintang, Hakim Setan Api, menggenggam kedua tangan dengan lembut. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas membentuk tinju. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mendengus dan menatapmu. Keempat konstelasi awal saya sekarang telah berkumpul. Cerita Anda sedang dibuat di Realm Iblis ke-73. Semua tatapan mengalir ke arahku dan aku merasa seperti telah kembali ke awal cerita. Surya berbicara. Anak, aku tahu harapanmu tapi itu tidak akan membantumu. Rasi bintang itu pintar dan tidak akan membuat pilihan bodoh sepertimu manusia. Saya melihat rekan-rekan saya yang hampir tidak berdiri. Rekan-rekan saya berpusat di sekitar Yo Jong Hyuk yang jatuh. Surya tertawa. Tidak ada dari mereka yang mau menjadi musuh Nebula. Segera setelah dia berbicara, sebuah gempa bumi terjadi antara Surya dan I. Tanah dengan cepat menjadi lembab dan berubah menjadi rawa yang lengket. Di rawa tempat saya akan tersedot jika saya mengambil langkah, seseorang terbangun. Saya segera memperhatikan siapa orang itu. Konstelasi, Brush Swamp Predator, telah muncul di dunia iblis. Predator Rawa Brush. Dia adalah rasi bintang asosiasi gourmet. Dia telah jatuh ke dalam hutang dan diseret oleh cabang eksekutif. Itu adalah kadal yang tingginya lebih dari 30 meter. Kadal kuno yang terbangun dari rawa mengeluarkan suara gemuruh. The Breaking the Sky Master mengenali Predator Brush Swamp dan menggeram. Jika saya benar, kali ini dia bukan musuh saya. Saya tersenyum dan bertanya, apakah Anda datang untuk melunasi hutang Anda? Di masa lalu, pembuat produksi massal telah menasihati saya, jangan membuat terlalu banyak musuh. Kurung siku buka. Aku bisa membayarnya kembali jika kamu tidak membantuku. Kadal raksasa itu menoleh dan menunjukkan permusuhan terhadap rasi bintang. Aku tidak terlalu suka mereka. Itu sebabnya saya datang. Kadal raksasa itu menyelesaikan percakapan singkat dan bergegas ke rasi bintang. Rasi bintang berteriak pada monster yang berlari ke arah mereka. Predator Rawa Brush adalah konstelasi kelas naratif. Dia menakutkan ketika dia adalah musuh tetapi saya tidak bisa merasa tenang sekarang karena dia berada di pihak yang sama. Surya yang marah berteriak. Leki dari The Gourmet Association. Bukankah kamu takut dengan Nebula? Nebula, hahaha. Sejak kapan asosiasi gourmet merawat hal seperti itu? Banyak anggota asosiasi gourmet adalah bidat dari Starstream. Mereka adalah orang-orang yang mempraktikkan kehendak mereka, terlepas dari apakah mereka milik Nebula atau tidak. Predator Brush Swamp bukan bagian dari Nebula dan merupakan salah satu yang paling bersemangat di asosiasi gourmet. Kuaek. Kadal raksasa itu mengayunkan ekornya dan permukaan tanah terbelah sementara bagian-bagiannya terangkat. Burung pemakan guntur dan burung misterius di Sungai Nil bergegas ke arahnya. Monster besar itu mulai bertarung dan sekitarnya dengan cepat menjadi berantakan. Di tengah kekacauan, Surya naik ke langit dan menatapku. Satu sampah tidak mengubah hasilnya. Cahaya Surya membanjiri saya. Itu tidak mudah untuk dihindari bahkan jika saya menggunakan Way of the Wind dan Electrification. Saya tidak bisa bersaing dengan Lokapala tetapi saya tidak menyerah. Kulit saya sobek dan tulang saya terbuka. Di tengah rasa sakit ini, aku entah bagaimana mencoba mengulur waktu. Saraf saya terfokus pada pesan sistem di udara. Pemenang game kedua akan segera diumumkan. Pemenang pertandingan diputuskan. Tidak peduli seberapa kuat kehadiran yang menunda skenario, ada batasnya. Dengan kata lain, saya hanya perlu mengulur waktu dan kami akan memenangkan permainan ini. Anak, itu tidak akan berhasil seperti yang kamu inginkan. Saya bisa merasakan banyak peluang bergerak. Itu adalah probabilitas yang awalnya tidak diizinkan untuk skenario ini. Probabilitas yang ditawarkan oleh Veda bergerak. Keseimbangan di langit berubah dan skala probabilitas bersandar. Wasiat Veda telah datang ke sini. Matahari cerah bersinar di belakang Surya. Keringat mengalir saat tubuh saya terasa seperti mencair. 1, 2, 3, 4. Sumber cahaya membakar tanah. Saya tidak dapat melihat Surya karena saya akan dibutakan jadi saya fokus pada bayangannya. Kisah, Raja 12 Matahari, bersinar. Ini adalah Surya dari Veda. Dia adalah raja yang menyatukan 12 dewa matahari. Apakah kamu melihat perbedaan status sekarang? Anggota partai saya yang kelelahan jatuh dan mengerang. Predator Rawa Brush berjuang dengan susah payah dan satu-satunya rasi bintang memandang Surya dengan kagum.
Surya kuat tetapi ia menjadi lebih kuat ketika skenario penghancuran Veda berakhir. Surya, dewa matahari yang menyerap semua kekuatan Vivasvat dan Savitar, menjadi monster yang mengubah bumi dari babak ke-265 Ways of Survival menjadi neraka. Tetap saja, betapapun kuatnya musuh, aku harus berjuang. The Stigma, Song of the Sword Level 3, telah digunakan. Pedangmu diisi dengan kata-kata yang ditinggalkan oleh Duke of Loyalty and Warfare. Di malam hari, seorang dewa muncul dalam mimpinya dan berkata, kamu akan menang besar jika kamu melakukan ini. Kalau tidak, Anda akan kalah. Petik 2. Itu adalah sebuah ayat yang saya dengar ketika berhadapan dengan naga yang lebih rendah. Ini adalah stigma bintang besar. Anda menggunakan trik kecil. Berkat efek dari skill, itu seperti aku memakai kacamata hitam dan bisa melihat sumber cahaya di depanku. Seingat saya, ayat ini memiliki efek memberitahu kelemahan musuh melalui warna. Hijau menunjukkan area kuat dan merah menunjukkan area lemah. Aku menatap Surya dengan mata terbuka lebar. Aku menatap dan menatap lagi. Keringat dingin mengalir di punggungku. Ya, apa yang kamu lihat? Surya yang tersenyum perlahan mendekati saya. Kamu bisa terus mencuri stigma. Anda mungkin telah bangkit untuk menjadi rasi bintang tetapi Anda terlahir sebagai manusia. Seluruh tubuh Surya berwarna hijau. Saya tidak bisa melihat kelemahan. Sejarah manusia tidak bisa melampaui dewa. Tidak ada hal seperti itu di Starstream. Saya tidak bisa berurusan dengan Surya sendirian. Itu tidak mungkin bahkan dengan bantuan Predator Brush Swamp. Saya melemparkan mantel saya yang robek dan berbicara. Petik 2. Keseimbangan probabilitas dimiringkan. Ini berarti saya bisa menambah bobot. Petik 2. Saldo tidak akan miring, tidak peduli bagaimana caranya. Kisah saya bukan mitos. Saya bukan dewa atau pahlawan. Kisah saya mungkin biasa di Starstream. Rasi bintang di langit malam membuat keputusan. Meski begitu, seseorang di dunia ini mendengarkan ceritaku dengan saksama. Itu masih harus dilihat. Ayo, pedang pertama Goryo. Petik 2. Ada percikan api dan meteor jatuh menembus awan gelap. Rasi bintang, pedang pertama Goryo, merespons panggilan Anda. Energi pedang yang spektakuler merobek langit. Itu adalah 3 gaya pedang yang pernah kulihat sebelumnya. Siapa yang memanggilku? Chok Jungyong. Pedang itu menyerang seperti petir dan melukai salah satu matahari surya. Seiring dengan ledakan yang menyilaukan, suara surya terdengar. Rasi bintang kelas sepele yang berani. Kilatan panas membanjiri tanah dan sesuatu menghantam tanah, mengirimku dan kolega kembali. Begitu saya sadar, saya berada di tangan seorang pria. Dalam hal ukuran, dia tidak lebih kecil dari Breaking the Sky Sword Saint. Sudah lama, keturunan. Pemandangan indah pedang pertama Goryo ada di depanku. Sudah lama, orang tua. Status Anda telah berubah. Petik 2. Chok Jungyong yang bermutu tinggi kini memiliki tingkat narasi. Semuanya berkat Anda. Beberapa hal terjadi. Saya sudah mengharapkannya. Chok Jungyong telah bergabung dalam perang melawan dewa luar. Dia akan mendapatkan cerita yang kuat dan naik ke level yang lebih tinggi. Utang akhirnya bisa dilunasi. Chok Jungyong menatap langit dan pesan tidak langsung dari rasi bintang diikuti. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas bergumam pada dirinya sendiri dalam kemarahan. Rasi bintang, hakim setan api, dimulai dengan suram. Mungkin rasi bintang lain juga ingin datang ke sini. Namun, ada kendala pada probabilitas dan mereka tidak bisa bergerak di depan mata nebula. Secara khusus, Uril milik Eden dan masalahnya lebih rumit. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, perang besar antara yang baik dan yang jahat mungkin terjadi. Saya tidak kecewa meskipun tidak menerima bantuan dari Uril. Itu akan datang. Sinar matahari datang dalam gelombang. Kurung siku buka. Aku tahu bahwa para dewa di pihak India tidak bermain-main tetapi mereka benar-benar monster. Chok Jungyong melindungi saya dan mengurangi gelombang cahaya. Namun, pedang Chok Jungyong sedikit terkorosi. Aku mungkin bisa memotong gunung besar dan laut tapi aku belum memotong matahari. Jika aku tahu ada monster seperti itu, aku akan membawa kamu. Kamu, mungkin adalah pemburu matahari dalam mitologi Tiongkok. Dia tampaknya menjadi kenalan Chok Jungyong. Meski begitu, ia tidak akan bisa berurusan dengan Surya, sebuah konstelasi dengan konstitusi seorang kaisar. Aku akan berurusan denganmu. Sang pendiri kemanusiaan bergegas menuju Chok Jungyong. Orang-orang hebat bertarung dan daerah sekitarnya hancur oleh energi pedang. The Demon Realm ke-73 mengintip cerita Anda. Kemudian sesuatu mengalir dari dadaku ke arah langit. Itu adalah kalimat yang saya peroleh dari pertandingan terakhir. Surya berteriak dengan suara gemuruh. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada waktu lagi. Bunuh mereka dengan cepat. Kalimat-kalimat ini adalah bahan yang membentuk kisah raksasa. Akhirnya, kisah raksasa dunia ini mulai berfluktuasi. Raja Iblis, pembuat perselisihan, menunjukkan permusuhan terhadap Anda. Raja Iblis pasif akhirnya mulai bergerak. Panas yang dikirim dari Maker of Discord meniup saya ke udara dan saya merasakan sakit di sekujur tubuh saya. Saya memiliki 2 sekutu tetapi medan perang itu sangat tidak menguntungkan. Raja Iblis melepaskan kekuatan mereka dan skala probabilitas sekali lagi berderit.
Saya membutuhkan bantuan lebih banyak orang tetapi siapa yang bisa berurusan dengan Raja Iblis yang kuat ini? Saya berpikir keras tetapi tidak dapat menemukan konstelasi yang akan membantu. Tiba-tiba, Raja Iblis yang mendekat melambat. Tembak dengan kekuatan penuh. Ada suara tembakan meriam bersama dengan suara gadis yang akrab. Ah Jusi, ini aku. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, menatapmu. Maaf aku terlambat. Diparit di bagian yang jauh dari kompleks industri, armada hantu Li Jie menembaki sisi ini. Pesan tidak langsung dari Raja Iblis yang marah memenuhi udara. Dua Raja Iblis berbalik ke arah Li Jie. Jie. Itu bagus bahwa dia datang untuk membantu tetapi itu tidak masuk akal dengan hanya Li Jie. Lawannya adalah dua Raja Iblis. Jika dia melakukan sesuatu yang gegabah, dia akan segera dibunuh. Melarikan diri. Saya dengan cepat bergerak tetapi itu tidak mudah karena semua cedera yang saya alami. Raja Iblis memasuki lingkungan Li Jie. Ini tidak bisa dilanjutkan. Ini, jika saya menggunakan Way of the Wind. Kemudian seseorang meraih pundak saya. Dok Jasi, melakukan hal-hal sendirian lagi. Aku sudah bilang jangan seperti ini. Apakah itu karena saya terlalu lama terbakar oleh cahaya surya? Saya tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan benar. Namun, saya tahu siapa dia dari suaranya sendiri. Aku terlambat karena aku kehilangan lemparan koin. Jangan terlalu kesal. Petik 2. Wanita itu berjalan menuju Raja Iblis. Tunggu sebentar, Hiwon Si. Petik 2. Jung Hiwon kuat. Dia mungkin menjadi lebih kuat setelah melakukan skenario pribadi. Namun demikian, itu terlalu tidak masuk akal baginya untuk berurusan dengan Raja Iblis. Bahkan jika dia menggunakan waktu penghakiman melawan Raja Iblis. Aku tahu apa yang kamu pikirkan tapi jangan khawatir. Apakah saya salah? Sayap malaikat tampak tumpang tindih di punggungnya. Itu karena aku tidak bertarung. Itu adalah status besar yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Raja Iblis yang bergegas menuju Li Jie memandang dengan ekspresi heran. Kekuatan konstelasi turun ke arah Jung Hiwon, menutupi seluruh dunia iblis dan mengubahnya perak untuk sesaat. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, telah muncul di alam iblis ke-73.